Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heri Susanto dari kelas MJ 502. Dalam hal ini saya akan presentasi untuk tugas UAS. Eh, Oke, langsung saja. Kali ini saya sebagai pemilik bisnis J Coffee eh, yang fokus eh, ilustrasi langsung saja. Saya sebagai owner J Coffee, sebuah bisnis yang produknya adalah jus kopi. Untuk saat ini kami menjual berbagai macam jus kopi yang dimana masih berjualan di gerai fisik, dan dengan cepatnya perkembangan dunia bisnis terutama e-commerce menjadikan peluang buat saya untuk mengembangkan pasar produk saya. Saya sebagai owner dari J Coffee merasa sudah seharusnya agar produk saya lebih dikenal luas lagi. Saya akan mencoba mengembangkan bisnis saya melalui bisnis saya dengan berkolaborasi dengan e-commerce saat ini. Identifikasi pasar. Tentunya kita sebelum jualan kita harus identifikasi pasar kita dahulu. Yang pertama, pertumbuhan e-commerce di Indonesia. E-commerce di Indonesia terus mengalami pertumbuhan signifikan, didorong oleh meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan smartphone. Platform seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan GoFood atau Shopee Food menjadi pilihan utama konsumen untuk berbelanja online. Tren belanja online semakin populer, terutama di kalangan generasi milenial dan generasi Gen Z yang mengutamakan kemudahan dan kecepatan. Terus yang kedua, peningkatan minat pada produk minuman kekinian. Minuman kekinian termasuk jus kopi yang saya saya sebagai ownernya sedang naik daun karena dianggap sebagai alternatif yang sehat dan menyegarkan. Konsumen semakin tertarik pada produk yang unik, Instagramable, dan memiliki nilai tambah seperti bahan organik atau ramah lingkungan. Yang ketiga, permintaan akan kemudahan dan kenyamanan. Permintaan akan kemudahan dan kenyamanan, konsumen modern mencari kemudahan dalam berbelanja, termasuk layanan pengantar atau delivery dan pembayaran digital. Platform e-commerce dan layanan pesan antar makanan seperti GoFood, GrabFood, Shopee Food menjadi solusi utama untuk memenuhi kebutuhan ini. Terus yang keempat, personalization dan loyalitas pelanggan. Konsumen semakin menghargai pengalaman yang dipersonalisasi seperti rekomendasi produk berdasarkan preferensi atau diskon khusus untuk pelanggan setia, program loyalitas dan diskon melalui platform e-commerce dapat meningkatkan retensi pelanggan. Terus yang kelima, peningkatan penggunaan sosial komersial. Sosial komersial, sosial media platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook menjadi saluran penjualan yang efektif melalui fitur toko online atau kerjasama dengan influencer. Konsumen seringkali terpengaruhi oleh konten visual dan ulasan dari influencer atau komunitas online. Selanjutnya, untuk terjun di dunia ini, yang harus saya lakukan mungkin identifikasi perubahan perilaku konsumen.
Yang pertama, pola pembelian. Pola pembelian konsumen cenderung membeli produk secara online karena kemudahan, harga kompetitif, dan promo yang menarik. Mereka sering membandingkan harga dan membaca ulasan sebelum melakukan pembelian. Terus yang kedua, preferensi terhadap layanan cepat. Konsumen mengharapkan pengiriman yang cepat dan layanan pelanggan yang responsif. Fitur seperti someday delivery atau instant courier menjadi faktor penentuan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, ketertarikan pada promo dan diskon. Tentunya kita karena baru terjun, kita berusaha kasih promo dan diskon. Eh, dan mungkin juga cashback. Ini menjadi daya tarik utama bagi konsumen e-commerce. Program seperti flash sale atau gratis ongkir atau bundling produk seringkali meningkatkan minat beli. Yang keempat, pengaruh konten digital dan ulasan. Nah, ini juga sangat mempengaruhi konten visual seperti foto atau video serta ulasan dari pelanggan lain sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Konsumen lebih percaya pada rekomendasi dari influencer yang sudah banyak followernya atau komunitas online. Oke. Selanjutnya, tinjauan strategi pesaing. Untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam dunia e-commerce karena kita baru, penting kita harus punya strategi dan strategi yang telah berhasil diterapkan oleh pesaing bisa kita contoh juga. eh, Beberapa contoh yang dilakukan oleh pesaing dalam industri minuman, khususnya yang terkait dengan tren e-commerce dan perubahan perilaku konsumen. Yang pertama, kolaborasi dengan platform e-commerce dan layanan pesan antar. Contoh pesaing kita mungkin nanti di e-commerce yaitu kayak Kopi Kenangan, Janji Jiwa, Force Kopi, dan masih ada lagi selain itu. Strategi yang pertama mungkin bisa dengan bermitra dengan platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan GoFood atau GrabFood untuk meningkatkan jangkauan pasar. Menyediakan layanan pesan antar yang cepat dan handal, termasuk opsi someday delivery atau instant courier untuk mengikuti promo besar seperti Harbolnas 10-10 atau 12-12 untuk menarik minat konsumen. Hasil dari strategi ini mungkin meningkatkan penjualan online, menjangkau konsumen di daerah yang tidak memiliki gerai fisik, membangun loyalitas pelanggan melalui kemudahan akses dan layanan cepat. Yang kedua, personalisasi produk dan pengalaman konsumen. Strateginya menawarkan opsi kustomisasi minuman seperti tingkat kemanisan, jenis susu, atau topping menggunakan aplikasi mobile, memberikan rekomendasi yang produk berdasarkan preferensi dari konsumen, menyediakan program loyalitas yang memberikan reward atau diskon khusus untuk pelanggan setia. Hasilnya meningkatkan engagement dan retensi pelanggan, memberikan pengalaman yang dipersonalisasi yang membuat konsumen merasa lebih dihargai. Yang ketiga, pemanfaatan media sosial dan influencer. Strategi kita mungkin contoh pesaing dulu, contoh pesaing mungkin kayak Chat Team dan Koite. Strategi mungkin membuat konten visual yang menarik di Instagram, di TikTok, Facebook untuk mempromosikan produk kita. Kolaborasi dengan influencer atau konten kreator untuk meningkatkan brand awareness, mengandalkan challenge atau giveaway di media sosial.
Hasilnya mungkin nanti bisa meningkatkan popularitas brand di kalangan generasi muda, membangun komunitas online yang aktif dan loyal. Keempat, inovasi produk dan varian baru. Contoh pesaing kita yaitu kopi kenangan dan janji jiwa. Strategi kita mungkin secara rutin meluncurkan varian baru nanti saat kita sudah masuk dunia e-commerce, seperti minuman kekinian atau limited edition, menggunakan bahan-bahan premium atau lokal yang menarik perhatian konsumen, menciptakan produk yang Instagramable dengan tampilan visual yang menarik. Kelima, fokus pada sustainable dan ramah lingkungan. Contoh pesaing seperti Starbucks, lokal kopi, yang lain. Strateginya menggunakan kemasan yang ramah lingkungan seperti gelas, kertas, atau sedotan stainless, memprovokasi inisiatif ramah lingkungan seperti program daur ulang atau pengulangan plastik, menyediakan OSI, bring your own tumbler, atau mengurangi limbah. Yang keenam, program promo dan diskon menarik. Contoh pesaing, kopi kenangan, dan janji jiwa. Strategi menawarkan promo diskon, cashback, atau gratis ongkir melalui platform e-commerce. Mengadakan flash sale atau bundling produk untuk meningkatkan volume penjualan. Memberikan voucher atau diskon khusus untuk pelanggan yang mendaftar di aplikasi atau website. Yang ketujuh, ekspansi ke pasar baru dengan konsep unik seperti contoh pesaingnya Fore Kopi. Strateginya membuka gerai baru di lokasi strategis seperti perkantoran atau kawasan komersial. Menggunakan teknologi seperti self-order kios atau aplikasi mobile untuk meningkatkan efisiensi layanan. Yang delapan, penggunaan teknologi dan data analytics. Contoh pesaing seperti Starbucks dan Kopi Kenangan. Strategi menggunakan aplikasi mobile untuk memudahkan pesanan, pembayaran, dan pengumpulan poin loyalitas. Oke, lanjut. Eh, segmentasi pasar. Segmentasi pasar dan segmentasi dan target pasar. Bagi karena kita baru, kita akan coba pilih pelanggan yang paling cocok menurut saya. Pertama berdasarkan produk jus kopi. Eh, Mungkin usia untuk yang cocok kita target yaitu target pasar kita usia 18 sampai 35 tahun. Remaja yang masih muda hingga dewasa yang tertarik dengan minuman kekinian. Jenis kelamin, semua jenis kelamin netral. Jadi terus tingkat pendapatan, fokus kita mungkin ke pendapatan pendapatan tingkat menengah seperti mahasiswa atau pekerja muda atau profesional. Lokasi kita pertama terutama di perkotaan atau kota besar dengan akses mudah layanan yang pengiriman online.
untuk menyasar yang punya gaya hidup modern, aktif, dan suka mencoba hal baru. Dan juga minat para pencinta kopi, penggemar minuman kekinian, dan orang yang mencari alternatif minuman sehat. Nilainya menyukai produk yang unik, praktis, dan memiliki nilai tambah, seperti jus kopi yang sehat dan menyegarkan. Targetnya juga yang sudah sering kebiasaan belanja, sering berbelanja online, terutama melalui platform e-commerce atau layanan pesan antar makanan. Frekuensi pembelian targetnya yang rutin, karena jus kopi bisa menjadi minuman sehari-hari. Loyalitas tertarik pada merek yang memiliki citra segar, modern, dan ramah lingkungan. Segmentasi pasar. Segmentasi geografis fokus pada area perkotaan dengan akses internet yang layanan dan pengirimannya yang baik seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, atau Medan, terutama di kota-kota besar. Segmentasi demografis, target utama seperti mahasiswa, pekerja kantoran, dan anak muda yang tinggal di ibu kota besar. Untuk psikografisnya, pelanggan yang menyukai tren minuman kekinian, gaya hidup sehat, dan produk Instagram itu. Yang punya perilaku pelanggan yang sering memesan makanan minuman online, mencari produk baru, tertarik dengan promo atau diskon. Untuk platformnya, yang kita coba mungkin platform e-commerce-nya mulai dari Shopee atau Tokopedia. Kenapa dipilih ini? Dua platform ini sangat populer di Indonesia, memiliki basis pengguna yang besar, terutama di kalangan anak muda. Cocok untuk menjangkau pelanggan perkotaan. Terus kita juga bisa milih platform GoFood atau GrabFood karena jus kopi adalah produk minuman. Platform pesan antar makanan seperti GoFood dan GrabFood bisa menjadi pilihan utama untuk penjualan langsung ke konsumen. Yang ketiga, Instagram Shopping atau TikTok Shop. Jika target pasar ada anak muda yang aktif di medsos, platform kedua ini memang cukup bagus soalnya dari segi visual dan interaktif juga. Strategi pemasaran di e-commerce, kita pilih tujuan pemasarannya dulu, memperkenalkan produk jus kopi kepada target pasar anak muda di perkotaan, meningkatkan brand awareness dan minat beli, mendorong pembelian pertama dan loyalitas pelanggan. Strategi pemasaran, segmentasi dan targeting fokus pada anak muda yang usia 18 sampai 35 tahun di perkotaan yang menyukai minuman kekinian dan sehat. Positioning menempatkan jus kopi sebagai minuman sehat, menyegarkan, dan Instagramable yang cocok untuk gaya hidup modern. Bauran pemasaran produk jus kopi dengan bahan alami, rendah gula, dan dikemas secara menarik. Harga kompetitif dengan promo diskon dan pembelian pertama. Dijual mulai dari platform e-commerce yang sudah ada, terus kampanye digital melalui media sosial, influencer, marketing, dan diskon menarik. Pesan kunci dan nilai tambah. Pesan kunci jus kopi karena ini produk yang baru dikenalkan. Mungkin dari saya
punya pesan kunci, jus kopi, segar, sehat, dan bikin semangat. Atau nikmati sensasi kopi yang berbeda dengan jus kopi alami dari J Kopi. Minuman kekinian untuk gaya hidup aktif dan sehat. Nilai tambah produk kesehatan, terbuat dari bahan alami, rendah gula, dan tanpa pengawet. Kenyamanan, praktis dikonsumsi kapan saja, dan di mana saja. Unikan kombinasi kopi dan jus yang menyegarkan. Berbeda dari minuman kopi biasa, kemasan yang instagenik dan ramah lingkungan. Untuk kampanye pemasaran, konsep kampanye kita kasih namanya dulu. Segarnya jus kopi, semangat baru setiap hari. Untuk taktik kampanye mungkin bisa melalui 100% medsos, influencer marketing, diskon dan promo, event dan giveaway, dan kolaborasi dengan layanan pesan antar. Untuk medsos, kita bisa buat konten visual menarik di Instagram, TikTok, seperti video cara pembuatan jus kopi, teks testimoni pelanggan, dan foto produk yang instagenik. Gunakan hashtag seperti jus kopi sehat, segarnya jus kopi, dan semangat baru. Influencer, ajak mikro influencer yang pengikutnya mungkin lebih dari 5.000 sampai 50.000, yang pastinya yang di bidang kuliner atau terserah kita lah, atau gaya hidup atau kesehatan untuk mempromosikan produk. Berikan produk gratis atau fee untuk review dan unggahan di media sosial mereka. Diskon dan promo, tawarkan diskon 50% untuk pembelian pertama di Shopee atau Tokopedia atau di e-commerce lainnya. Buat paket bundling misalnya beli dua gratis satu atau diskon 30% untuk pembelian minimal 3 botol. Gunakan voucher cashback atau gratis ongkir untuk menarik minat beli. Event dan giveaway, adakan giveaway di Instagram dengan syarat seperti contoh follow akun Jkopi, tag teman, dan share postingan. Hadiahnya bisa berupa paket jus kopi gratis atau merchandise lainnya. Kolaborasi dengan layanan pesan antar, bekerjasama dengan GoFood atau GrabFood untuk menawarkan promo beli satu gratis satu atau diskon 20% selama periode tertentu. Oke, terima kasih dari saya. Mungkin itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.